Dewa medis terkuat. Bab 281. Itulah runtuhnya cermin, keterampilan unik keluarga Douglas. Kudengar jangkauan jurus ini akan berubah seiring dengan meningkatnya kekuatan orang yang melakukan jurus ini, dan kekuatannya akan berlipat ganda secara bertahap. Lawan dalam jurus ini akan dihancurkan tanpa ampun menjadi ampas oleh energi spiritual yang besar dalam jurus ini. Sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Keluarga Douglas benar-benar mengerikan. Semua orang di kapal sangat terkejut dengan gerakan Kamon. Namun, tepat ketika semua orang mengira pria parubaya itu ditakdirkan mati, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Pria parubaya itu memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia mendengus pelan, lalu tiba-tiba cahaya pedang hijau tua sepanjang 100 kaki muncul dari atas kepalanya. Saat pedang itu berkelebat, cahaya bintang berkelap-kelip, dan cahaya pedang jatuh, cermin yang awalnya pecah tiba-tiba terkoyak. Seolah-olah penghalang angkasa langsung hancur. Ledakan. Dengan ledakan keras, permukaan laut kembali ke keadaan semula. Pria parubaya itu berbalik dan pergi tanpa henti. Satu langkah maju lagi, dan kau akan berubah menjadi abu. Camon tidak mengejarnya. Tina dan yang lainnya segera datang ke sisi Camon. Kamon, kamu baik-baik saja. Setelah terdiam sejenak, Kamon tiba-tiba memuntahkan darah. Engah. Tina dan yang lainnya langsung kecewa. Apa yang terjadi? Kamon. Kamon tampak muram dan sedikit pucat. Lawannya adalah dewa yang kuat. Pedang itu mengenai dadaku dan menghancurkan energiku. Tapi itu bukan hal yang serius, tidak perlu khawatir. Dia benar-benar dewa yang kuat. Hanya ada segelintir dewa yang kuat di dunia sekuler negara Yan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini? Pada saat ini, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Apakah kamu memperhatikan bahwa dia membawa pedang panjang di punggungnya? Hati semua orang hancur, dan banyak di antara mereka tampaknya samar-samar menebak sesuatu. 4 penguasa agung negeri Yan, Kaisar Pedang, dan Naga Biru. Kamon memejamkan mata dan mengusap pelipisnya. Mundur. 2 kata sederhana itu membuat semua orang yang hadir merasakan getaran di hati mereka, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Karena semua orang tahu apa arti kedua kata, Qinglong. Mungkin mereka dapat menggunakan ramuan penguat untuk meningkatkan energi mereka dan secara paksa memasuki alam dewa semu. Mereka juga dapat dianggap telah mencapai alam setengah dewa, yang akan cukup untuk mendominasi kerajaan Yan. Akan tetapi, jika mereka berhadapan dengan orang itu, tidak ada satupun dari mereka yang yakin akan menang. Walau semuanya, bersatulah. Jangan berani mengatakan hal gila. Di bawah langit berbintang, sosok itu bergerak secepat angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah tiba dengan sebuah kapal di lautan negeri Yan. Semua orang langsung mengelilinginya. Yang mulia, ada apa? Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan datang ke sini lagi. Semua orang menghela napas lega dan senyum santai muncul di wajah mereka. Meskipun mereka tidak takut pada orang-orang barbar Kaisar Barat, jika perang benar-benar pecah, pasti akan ada korban. Tentu saja merupakan hal yang baik jika mereka dapat menghindari perkelahian. Seperti yang diharapkan darimu, Yang Mulia. Hanya dengan satu gerakan, semuanya selesai. Orang-orang barbar itu tidak ada bedanya dengan semut di depanmu. Selama Yang Mulia ada di sini, bangsa Yan kita akan aman selamanya. Qinglong tidak tampak gembira dengan pujian semua orang. Wajahnya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat ketika semua orang sedang bersemangat, tiba-tiba, Qinglong berkata dengan wajah dingin. Telegram untuk Xiao Chen. Dalam 7 hari, aku akan pergi ke kota sihir secara langsung untuk menemuinya. Hati semua orang bergetar. Qinglong, apakah dia akan menyerang Xiao Chen? Setelah menelan ludah, semua orang bertanya dengan hati-hati. Yang Mulia, Anda. Qinglong berjalan perlahan menuju kabin, dan berkata dengan tenang sambil berjalan. Anak ini pantas dihukum. 6 kata ini membuat hati orang bergetar. Xiao Chen, apakah rencana kematianmu akhirnya berakhir? Sekarang setelah salah satu dari 4 penguasa besar negeri Yan, Kaisar Pedang Qinglong telah mengambil tindakan, dia takut dia tidak akan bisa lagi bersikap sombong, bukan? Tampaknya akan terjadi pertempuran sengit di negeri Yan. Di sisi lain, Xiao Chen belum tahu tentang masalah ini. Saya mengajak istri dan anak-anak saya mengunjungi beberapa toko bermerek. Baru pada pukul 10 malam ketika mal mulai tutup, seluruh keluarga berhenti berbelanja dan perlahan-lahan meninggalkan mal.
Keduanya baru saja keluar dari mal dan sedang menuju ke tempat parkir ketika mereka melihat beberapa orang kaya generasi kedua mengenakan pakaian mewah mendorong seorang pembersih tua bungkuk tidak jauh dari sana. Bukankah kamu dulu sombong? Kenapa kamu tidak sombong lagi? Dulu waktu aku lihat kamu, aku nggak sapa kamu. Kamu menatapku dengan pandangan seperti itu sampai ayahku menamparku 2 kali. Kamu ingat? Orang tua, kau juga datang ke hari ini. Ah! Orang tua terhormat dari keluarga Liu, seorang taipan papan atas di Magic City dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar. Aku tidak menyangka kau akan punya waktu seharian untuk menyapu jalan. Kau tidak menyangka, kan? Hahaha. Kerumunan itu saling dorong, dan sesekali menamparkan wajah Pak Tua Liu. Suara tamparan yang keras dan renyah bergema di garasi. Beberapa orang bahkan mengambil ponsel mereka untuk merekam video pendek untuk diunggah ke internet. Dan Pak Tua Liu bagaikan mayat berjalan yang jiwanya tersedot keluar. Dia tidak melawan dan membiarkan mereka menyerang dan mempermalukannya. Sehari yang lalu, dia adalah salah satu tokoh terpenting di kota ajaib. Sekedar sepatah kata atau hentakan kaki dapat membuat seluruh kota iblis gemetar. Nikmati sorotan. Sehari kemudian, ia menjadi seekor semut dan dipermalukan sesuka hatinya. Rambutnya yang beruban membuatnya tampak sangat kesepian, seperti orang berusia 100 tahun. Melihat sosok kurus itu, mata Liu Yunxuan bergerak sedikit. Dia menyerahkan bungkusan di tangannya kepada Xiao Chen dan berjalan maju. Berhenti. Ketika semua orang melihat ke belakang, mata mereka berbinar. Liu Yunxuan awalnya memiliki penampilan dan temperamen yang baik. Siang harinya, setelah Xiao Chen menyembuhkan kekurangan gizi yang dialaminya selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi lebih cantik dari peri. Gaya itu bagaikan peri yang turun ke bumi, sungguh cantik. Penonton tak kuasa menahan air liur mereka. Hei, dari mana gadis kecil ini datang? Dia terlihat begitu lembut dan segar. Maukah kamu ikut minum bersama kami? Aku bisa mengizinkanmu naik Ferrariku. Liu Yunxuan mengangkat rambutnya dan berkata dengan dingin. Jika kamu masih ingin melihat matahari besok, aku sarankan kamu untuk segera berlutut dan meminta maaf. Semua orang saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar meminta kita untuk berlutut di hadapannya. Apakah dia sudah gila? Memangnya dia siapa? Gadis, percayalah padaku, kau bahkan tidak keluar dan bertanya tentang identitas kami. Mari kita berlutut. Kau yakin tidak demam? Tuan Tua Liu melirik Liu Yunxuan dengan tatapan muram di matanya dan berkata dengan lembut. Dia adalah putri tertua dari keluarga Liu, istri Tuan Xiao. Bab 282. Nyonya Xiao Xiao. Beberapa orang kaya generasi kedua menggigil hebat di tempat, menatap pria di belakang Liu Yunxuan dengan ngeri, yang berjalan perlahan ke arah mereka sambil membawa banyak tas. Meskipun mereka belum pernah bertemu Tuan Xiao, aura Xiao Chen cukup untuk mengejutkan mereka semua. Saat berikutnya, tanpa menunggu Xiao Chen berbicara, beberapa orang dengan cepat berlari ke arah Xiao Chen, berlutut dan bersujud. Tuan Xiao, maafkan saya. Kami tidak bermaksud seperti itu tadi. Kami hanya mengatakan hal yang salah. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tuan Xiao, Anda sungguh murah hati, tolong ampuni nyawa kami. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Saat kau kembali, suruh ayahmu datang dan bicara langsung padaku besok malam. Kalau tidak, keluarga Liu akan berakhir seperti keluargamu. Semua orang menggigil hebat, dan ada ekspresi putus asa di mata mereka. Xiao Chen terlalu meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap semut-semut ini, tetapi jika dia memberitahu ayah mereka, itu akan sama saja, jalan buntu. Kalau ayah mereka tahu mereka menganiaya Liu Yunxuan, bukankah ia akan menguliti mereka hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulang mereka hingga menjadi debu? Tuan Xiao Xiao, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver? Ya, kami bersedia membayar, mohon maaf, ya. Gulungan. Xiao Chen berteriak langsung. Apa gunanya dia menginginkan uang? Apakah dia peduli dengan uang? Kalau berani ngomong kasar sama istrinya, pulang aja dan mati. Semua orang benar-benar putus asa. Salah satu orang kaya generasi kedua bahkan matanya melotot dan pingsan karena ketakutan. Setelah itu, Xiao Chen mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke Liu Yunxuan. Xiao Zi, memegang lollipop di satu tangan, mengikuti di belakangnya seperti seorang pengikut. Tuan Tua Liu menatap Liu Yunxuan dengan tatapan rumit dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Yunxuan, maafkan aku atas semua tahun-tahun ini. Jantung Liu Yunxuan bergetar dan dia mendesah pelan.
Jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Aku hanya mengejar cintaku, keluarga Liu, mengapa kalian harus membunuhku sepenuhnya? Tuan Liu tersenyum seolah mengejek dirinya sendiri, dan berkata, orang-orang selalu mudah dibutakan oleh uang. Pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Setelah jeda sejenak, dia menatap Xiao Chen, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tuan Xiao, saya tahu keluarga Liu malu padamu. Saya sudah tua, dan saya tidak berani meminta maaf padamu. Saya hanya memintamu untuk memberi jalan keluar bagi keturunan keluarga Liu. Sekarang, mereka bekerja, tetapi tidak ada yang berani mempekerjakan mereka, dan mereka tidak punya uang. Jika terus seperti ini, mereka akan mati kelaparan. Selama kamu bisa memberi mereka pekerjaan, bahkan jika kamu ingin membunuhku sekarang, saya akan melakukannya. Xiao Chen mendengus dingin. Apakah menurutmu aku seorang dermawan? Setelah apa yang Liu Wushuang lakukan pada putriku, aku akan melakukan yang terbaik untuk keluargamu jika aku tidak mencincang semua orang menjadi potongan-potongan kecil dan menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi debu. Tuan Tua Liu tersenyum pahit. Dia sudah menduga bahwa beginilah situasinya. Baiklah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Kau membuat kesepakatan denganku. Tidakkah menurutmu ini terlalu konyol? Tuan Tua Liu perlahan mengeluarkan kantong plastik dari sakunya, di dalamnya ada buku catatan kecil berwarna merah tua. Ketika dia melihat buku catatan kecil itu, senyum di wajah Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Tuan Tua Liu memandangi buku catatan kecil itu dengan penuh rasa sayang, lalu menyekanya dengan lengan bajunya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ini buku registrasi rumah tangga keluarga Liu. Kamu dan Yun Xuan belum punya surat nikah, kan? Menurutku, kamu tetap harus memberikan surat nikah kepada Yun Xuan. Aku akan menggunakan ini untuk menukarkan kesempatan kerja bagi anak-anak keluarga Liu. Bahkan jika kamu harus menyajikan hidangan di restoran, tolong beri mereka kesempatan untuk makan. Xiao Chen terdiam selama 2 detik dan mengambil buku registrasi rumah tangga. Kamu menang. Mulai besok, anak-anak keluarga Liumu bisa mulai mencari pekerjaan. Tuan Tua Liu menyeka air mata dari sudut matanya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Xiao. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya kesepakatan. Aku masih membenci keluarga Liumu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen membawa Liu Yunxuan dan putrinya dan meninggalkan tempat itu. Ketika meninggalkan garasi bawah tanah, Xiao Chen tidak sabar untuk membuka buku registrasi rumah tangga dan menemukan halaman tentang Liu Yunxuan. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dan dia sedang dalam suasana hati yang baik. Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Xiao Chen meliriknya. Apa yang kau tahu? Surat nikah sama pentingnya bagi seorang pria seperti malam pernikahannya. Dulu, yang paling kuinginkan adalah surat nikah, tetapi sayangnya keluarga Liumu tidak bisa memberimu buku pendaftaran rumah tangga. Kami hanya mengadakan pesta pernikahan tetapi tidak mendapatkan surat nikah. Ini adalah penyesalanku seumur hidup. Sekarang akhirnya bisa terlaksana, tentu saja aku senang. Meskipun Liu Yunxuan menertawakan Xiao Chen, sebenarnya hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang manis. Dengan pria yang sangat menghargai saya, apalagi yang harus saya kejar? Dalam hidup ini, memiliki dia dan rumah sudah cukup. Keesokan harinya, Xiao Chen bangun pagi-pagi, membuat sarapan, mendesak Liu Yunxuan dan Xiao Zi untuk menyelesaikan sarapan, dan segera membawa mereka ke biro urusan sipil. Melihat ekspresi Xiao Chen yang bersemangat, Liu Yunxuan tahu bahwa mustahil baginya untuk menelepon dan mengirim seseorang untuk mendapatkan surat nikah bagi mereka. Kawan, ambillah surat nikah. Baiklah, silakan ikuti prosedur yang tertera di dinding dan ajukan permohonan sertifikat dan materi yang dibutuhkan tahap demi tahap. Xiao Chen melihat sekilas dan melihat bahwa pertama-tama ada dokumen yang harus diisi, lalu foto pasangan yang harus diambil, dan kemudian pemeriksaan fisik. Hanya jika semuanya sudah siap, maka surat nikah bisa diproses. Kemana saya harus pergi untuk foto dan pemeriksaan kesehatan? Jika Anda ingin mengambil foto, Anda dapat pergi ke studio foto di pintu masuk. Jika Anda ingin menjalani pemeriksaan fisik, Anda harus pergi ke rumah sakit ketiga Magic City di sebelahnya. Terima kasih. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan buru-buru mengajak Liu Yunxuan berfoto. Studio foto sudah penuh dengan orang. Xiao Chen melirik dan melihat antrian akan berlangsung setidaknya hingga tengah hari. Pada saat itu, biro urusan sipil juga akan ditutup.
Dengan kepribadiannya, dia tentu tidak bisa menunggu, jadi dia melambaikan ponselnya tinggi-tinggi ke udara dan berteriak. Siapapun yang membiarkan saya mengambil foto terlebih dahulu akan mendapatkan 10.000 yuan dari saya. Setelah kalimat ini diteriakkan, sekelompok besar orang tiba-tiba membentuk tim dan berdiri di belakang Xiao Chen. Wajah Liu Yunxuan tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Entah kenapa, dia merasa tidak ingin mengenal Xiao Chen lagi. Orang ini, yang biasanya tenang dan berwibawa, mengapa saat menghadapi hal seperti ini, dia malah bersikap seperti orang terbelakang? Apakah pria ditakdirkan menjadi anak-anak sepanjang hidupnya? Bersambung.